أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah, jazakillah khair pada Ustazah Husna yang sudah memberikan materinya ya tentang macam-macam rezeki yang ada di dalam Al-Quran. Dan insyaallah dengan penjelasan ini mungkin ada yang mau bertanya. Ya, tafadhol Bu Irna. Waalaikumsalam. Banyak. Di masyarakat itu masih banyak. Tanda kutip, orang pintar tanda kutip. Ya, pertanyaan yang bagus. Ini yang pertama ya tentang, langsung jawab aja, ya. Takut lupa kalau nunggu. Ya, ini yang sebenarnya kejadian masih banyak di masyarakat kita ya, yang nggak kurang percaya juga pada Allah atas rezekinya, kemudian mengambil jalan pintas. Ngambil jalan pintasnya juga mintanya bukan sama Allah tapi selain Allah, itu udah syirik ya. Ya, menyekutukan Allah. Nah, itu adalah udah dosa yang paling besar, itu adalah satu, menyekutukan Allah. Ya. Dengan percaya kepada selain Allah, meminta rezeki kepada selain Allah, itu udah syirik. Dan sudah pasti yang namanya permintaan kepada selain Allah itu pasti ada balasannya, nggak ada yang gratis. Ya, mau itu katanya orang pinter kayak atau apa, apalagi orang pinter tanda kutip, ada yang digadaikan. Yang digadaikan pertama apa? Akidah. Akidah digadaikan. Ya, tadi anak jadi sakit, kemudian walaupun kelihatannya berhasil, rezekinya banyak, tapi nggak berkah. Kenapa nggak berkah? Bisa jadi rezeki banyak, anaknya sakit terus-terusan, sehingga duitnya habis untuk biaya rumah sakitnya anak, gitu kan? Ya, hidupnya nggak tenang. Orang yang menyekutukan Allah saja itu hidupnya nggak tenang. Nah, ini harus dibenarkan adalah tadi akidahnya, dia harus banyak-banyak beristighfar dan bertaubat. Karena memang sekarang pun, ya apalagi dalam masa pandemi kayak gini, sebenarnya bukan hanya orang yang nggak percaya dengan apa ya, yang imannya goyah tuh banyak. Ya, ketika pandemi ini orang banyak yang diberhentikan kerjaannya, ya putus. Itu tuh satu-satunya sumber penghasilan saya, gitu kan. Dia lupa, padahal Allah memberikan dia kemampuan yang banyak, kurang dibuka keran-keran ikhtiarnya yang lain lagi kurang dibuka, gitu ya. Itu saja sudah salah, apalagi ketika dia mencari selain Allah untuk memberi rezekinya, dan apalagi tadi ada yang ditumbalin itu. Ya. Tumbal itu kan persembahan. Mempersembahkan sesuatu kepada selain Allah itu udah syirik besar banget. Itu dosa besar, itu harus taubat. Ya, ditinggalin dan harus taubat setaubat-taubatnya. Kalau dia meninggal dalam keadaan belum taubat, maka dia
ya mati dalam keadaan musyrik. Ya. Jadi hati-hati juga kita sekarang ya dengan kata-kata orang pinter. Ya, orang pinter walaupun itu maaf misalnya kiai atau apa ya, ketika entah itu kita mau berobat atau apa, ketika dia sudah mensyaratkan ada sesuatu yang disaratin harus kita bawa, kita kasih, nah itu udah hati-hati. Apa yang harus dibawa? Bawa ke sini ayam hitam lagi. Bawa telur gitu ya. Apalagi bawa bunga. Ya. Jangan, hati-hati gitu. Ya. Insya Allah tadi, yaitu ya kalau sudah kejadian seperti itu, anaknya sakit, mau di kamar mandi terus, jangan lagi kita datengin orang pintar lagi untuk ngobatin, karena nambah orang pintar tanda kutip ya. Dia awas satu dia pergi nih untuk mencari rezeki ini ke dukun ini, dikasih, ibu harus begini-begini. Ternyata kejadiannya anaknya sekarang begitu. Nggak mungkin dia balik ke situ, dia pergi lagi ke orang pintar lain lagi, orang pintar ngasih lagi di jinnya lain lagi, jadi nambah. Maka cara satunya adalah kembali ke Al-Quran, itu dengan diruqyah. Ya, jangan kita minta pertolongan ke orang lagi, walaupun katanya dia kiai, orang pintar. Tadi tanda kutip banyak dukun yang bekerjasama dengan jin, gitu. Dan pasti ada permintaan atau tumbal-tumbal lain yang akan diminta. Ya. Jadi diruqyah, caranya itu diruqyah adalah di rumah, untuk kita menghindari sihir di rumah-rumah kita ya. Tanam pohon bidara. Ini sekarang banyak yang jual pohon bidara ya. Saya tuh menanam dulu di Pamulang tuh punya bidara banyak banget. Jadi di rumah kita punya pohon bidara, karena sihir itu nggak akan masuk ke rumah yang ada pohon bidaranya, jin itu nggak masuk. Ya, kemudian sering setelin murotal, surat Al-Baqarah atau Al-Imran. Kalau yang jelas-jelas di rumahnya sudah ada gangguan kayak tadi ya. Kalau di rumahnya juga ada jimat-jimat yang dikasih dari orang pintar itu, kan suka ya, nggak mungkin dikasih bekal. Biasanya orang-orang pintar itu ngasih bekal, entah itu bacaan-bacaan, walaupun bacaannya kayaknya bahasa Arab, Al-Quran yang ditempel di rumah atau di mana, bakar. Bakarnya dengan cara apa? Kita bakar dan dibacain ayat kursi, supaya lepas semua buhul-buhul yang diberikan oleh dukun-dukun tadi. Ya, kita bersihkan dulu rumah dari jimat-jimat, ya. Tanam pohon bidara, kemudian juga tadi setelin murotal, dan jangan lupa pagi dan sore itu zikir. Itu cara kita melepaskan ikatan-ikatan jin ya, yang diberikan oleh perantaranya dukun atau orang pintar. Kayak gitu Bu Rina ya. Tadi yang masih Bu Rina bilang yang masih tetap dapat rezekinya banyak. Iya, rezeki banyak kelihatannya kita, tapi nggak berkah. Nggak berkah. Kita lihat aja konglomerat. Kaya-kaya, tapi apakah berkah? Ya. Dan itu artinya istidraj. Dalam Islam itu ada yang namanya istidraj. Allah memberikan, memang betul keinginannya tercapai dari usaha dia, usaha kerja kerasnya, usahanya dia ngedukun sehingga rezekinya lancar. Emang dapat, tetapi itu istidraj, artinya apa? Allah kasih biarin, tapi nanti dosanya dia malah tambah banyak, gitu. Jadi diulur. Ya. Harusnya kalau nomor iman tuh, waduh ini ujian nih, kok tambah banyak gitu. Sehingga dia bertambah, kekufurannya bertambah, bukan malah dia sadar. Kayak gitu. Mudah-mudahan gak puas. Karena kalau gak puas nanti akan nyari belajar lagi. Iya, tafadhal Bu Iva. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya dalam pekerjaan itu kan setelah selesai proyek itu kan suka kasih rezeki untuk mereka yang membantu. Nah tiba-tiba orang itu sudah pindah kerja, harusnya udah dapatnya buat susah dan udah keluar kota dan susah dicari. Gitu udah lama ya udah akhirnya nggak semuanya nggak saya kasih gitu. Misalkan seperti itu, bagaimana ya akhirnya ya? Jadi saya buat profesional kantor lagi itu uangnya gitu. Apakah saya dosa atau gimana ini? Iya. Susah dan orangnya susah. Iya, kalau kondisi kayak gitu ya, ini udah hak orang ya. Kembali ke saya lagi takutnya apakah nanti rezeki saya jadi hilang atau gimana? Iya, karena itu sudah hak orang lain. Kalau sudah susah kita nemuin orang, maka kita sedekahkan atas nama dia. Nah, kita sedekahkan atas nama dia. Dan baiknya sedekahnya adalah sedekah yang produktif. Sedekah produktif itu yang pahalanya ngalir terus. Ada masjid lagi dibangun, kasih ini atas nama si fulan ini.
Ini haknya dia tapi nggak ketemu orangnya. Nah, selama masjid itu dipakai, pahala dia mengalir terus. Dan kita juga dapat ya. Jadi sedekahnya sedekah yang produktif ya, bukan sedekah yang langsung habis makan gitu ya. Atau misalnya wakafin tadi Al-Quran. Al-Quran itu dibaca terus kan, pahalanya ngalir ke dia. Insya Allah artinya kita sudah usaha mencari orang itu tapi kan nggak ketemu. Maka kita niatkan sedekah atas nama dia. Ini sebenarnya ada kisahnya kayak semacam ini ya. Di hadis Arba'in, hadis yang ke-9 kalau nggak salah, hadis ke-4 tentang kisah 3 orang yang terjebak dalam gua ya. 3 orang terjebak dalam gua, lagi berteduh di dalam gua, tiba-tiba ada batu besar nutupin pintu gua sehingga mereka nggak bisa keluar bertiga ini. 2 orang juga nggak kuat, gimana cara keluar, dia bisa mati di dalam ini. Akhirnya mereka berinisiatif, coba kira-kira inget-inget amalan apa yang pernah kita lakukan yang benar-benar ikhlas. Oh salah, kalau gitu hadis kedua ya, karena hadis ikhlas itu kedua, saya baru ingat. Di hadis Arba'in kedua ikhlas, kalau nanti punya hadisnya bisa dibuka. Amalan apa sih kira-kira yang kita punya nih, yang pernah kita lakuin terus kita ikhlas banget gitu. Mudah-mudahan ketika kita ikhlas Allah terima, Allah bantu ini batu ini bergeser. Singkat cerita lah, orang satu orang kedua ada cerita ya. Orang ketiga ini dicerita bahwa dia dulu punya pegawai yang ngurusin ternaknya. Nah pegawainya itu pergi padahal masih ada gajinya, dia nggak ngambil gaji gitu. Pergi aja nggak pamit ya. Kemudian nih gajinya ini sama si majikannya dibeliin 2 ekor kambing, 2 ekor domba. Jadi bukan disimpan karena nggak tahu kapan baliknya. Bertahun-tahun karyawan ini nggak datang dan 2 ekor kambing ini berkembang biak banyak. Entah itu berapa tahun orang itu datang nanya, gaji saya dulu mana hak saya dulu. Terus kata majikannya itu, kasih lihat itu ternak domba banyak banget. Artinya udah tahunan, udah lama. Kemudian diambil semua tanpa disisain satupun. Kalau kita bilangnya apa kalau kita digituin Bu? Nggak tahu diri amat gitu ya. Udah ngurusin, udah dikembang biakin, udah ibaratnya kita jadi modal ya, modalnya udah berkembang gitu ya. Nggak kambing kalau sekarang ya, kita udah usaha, udah punya ruko, cakep, atau lu di sana, gua ambil, aduh rasanya tuh gitu. Itu kita Bu ya. Majikan itu bilang, ya itu diambil tanpa disisakan 1 ekor pun, tapi bilang saya ikhlas ya Allah. Ya Allah, seandainya saat itu keikhlasan saya benar-benar Engkau terima, maka bantulah kami. Ternyata batu itu bergeser dan bisa keluar gitu. Ya itu ya. Ya tadi kalau memang ada hak orang lain, kenapa juga dalam Islam itu ada zakat? Zakat itu bukan, pertama zakat itu supaya kita nggak kikir. Yang kedua ngebersihin harta. Karena di dalam harta kita itu ada daki, ada kotoran. Ada hak orang lain. Nah dengan zakat itu kita ngebersihin. Maka zakat itu artinya adalah membersihkan, mensucikan gitu. Ya, kenapa kita harus rajin-rajin sedekah tadi? Bisa jadi di harta kita itu ada nyelip hak-hak orang yang kita nggak tahu. Sehingga rajin sedekah itu untuk membersihkan. Apalagi yang kita tahu, ini punya orang nih, bukan punya kita ini gitu. Nah lebih wajib lagi kita ngasih gitu ya, kayaknya Bu Iva ya. Ya. Insyaallah paham ya Bu Iva. Insyaallah ada yang mau ditanyakan lagi? Oh ya, tafadhol Bu Ica. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit agak keluar gitu. Ada jawabannya pasti gitu. Kan tadi ketika dikeluarkan zakatnya, harta itu menjadi berkah gitu. Nah kalau seperti kayak menjual rumah, terus menjual kendaraan, apakah itu dikeluarkannya niatnya zakat atau sedekah? Itu yang lebih baik yang mana? Iya. Terima kasih. Iya. Bedanya zakat dengan sedekah atau infak tadi, zakat itu ada nisab namanya, ukurannya. Kalau dia sesudah sesuai nisab baru dikeluarin zakatnya. Ada juga waktunya. Ya, waktunya itu harus 1 tahun. Kalau belum 1 tahun enggak gitu ya. Dan yang nerimanya harus 8 asnaf orang-orang yang sudah ditentukan dalam Al-Qur'an. Itu zakat. Ya. Nah di luar itu kalau nggak ada itu berarti bukan zakat, jatuhnya sedekah. Ya kalau kita misalnya jual rumah, ya kita punya keuntungan maka kita keluarinlah sedekahnya, gitu kan, sedekahnya 2,5% gitu ya. Kepada siapa? Kepada siapa aja boleh sedekah itu. Entah kepada kerabat kita, yang utama adalah kerabat kita agak kurang segala macam keluarga kita kasih.
Nah kalau zakat kan nggak boleh, kepada orang tua nggak boleh, karena orang tua tanggungan kita gitu kan. Saya punya zakat nih, zakat mal saya gede gitu kan, yang kita kasihin ponakan, keluarga, orang tua, padahal itu adalah kewajiban orang-orang tua, orang-orang yang jadi tanggungan kita dan dia bukan penerima zakat, nggak boleh. Gitu, jadi kayak misalnya kita usaha apa aja kita mau sedekahin boleh, jadi bukan zakat ya. Sedekah jatuhnya. Ketika ada keluarga yang kurang mampu gitu, lebih baik kita dudukan yang mana ke keluarga atau ke yayasan sosial atau Keluarga, akorib, sedekah, apa semuanya adalah yang pertama adalah akorib, orang-orang terdekat ada keluarga kita yang lebih berhak. Nah, cuman sedekah ya. sedekah jatuhnya. Ya. Iya, begitu Bu Ica. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, kalau tidak ada yang ditanya, insya Allah kita tutup saja ya Bu pertemuan kita kali ini, karena waktu juga sudah menunjukkan hampir pukul 11 siang. Kepada Ustazah Husna, tafadhol untuk doa. Ya, alhamdulillah kita sudah menghabiskan waktu kurang lebih 1 jaman Bu ya. Sekarang juga kita sudah memasuki awal Sya'ban ya. Semoga Allah menyampaikan kita di bulan Ramadan ya, yang mana kurang lebih 25 hari lagi masalah Ramadan. Ya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Kita tutup majelis kita siang hari ini dengan istighfar. Sama-sama kita beristighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa natubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afa indal hisab. Allahumma ighfir muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillah, terima kasih kepada ibu-ibu semua yang sudah menghadiri taklim rutin kita yang insya Allah kita adakan setiap pekan. Sebelum kita tutup ya dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil doa istighfar astagfirullahalazim 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 dan doa kafaratul majlis subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.